model orang beriman menentang Tuhan, meremehkan ibadah tadi. Orang-orang yang beribadah tapi kemudian ibadah dia bukan untuk Allah, ibadah dia untuk manusia. Ibadah dia bukan untuk meneguhkan hatinya kepada Allah, tapi ibadah yang dia buat untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Isi daripada dunia ini cuma satu di akhir zaman, munafik dari golongan Islam. Yang dari bukan orang Islam namanya kafir. Maka kata Nabi cuma dua yang mengisi bumi kelak di akhir zaman. Satu orang kafir, yang kedua orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir di zuhur ini Allah berikan keberkahan, rahmatnya, karunia-Nya. Insyaallah kita husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di zuhur ini kita akan coba mengkaji satu buku, judulnya Nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman. Ada 10 poin yang membatalkan keislaman. Buku ini kita ambil dari pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman At-Tamimi. Kita ambil inti poinnya dan pentingnya tauhid atau nilai daripada yang tersebut dalam kitab tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab ini Syekh Sulaiman, lebih tepatnya Abdul Wahab, menuliskan 10 pembatal keislaman. Yang 10 pembatal keislaman ini banyak kita temukan di kalangan umat muslim hari ini dan meremehkan hal tersebut. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, dalam poin yang pertama beliau menuliskan tentang ghururul kafir. Dalam pasal yang kedua Imam Al-Ghazali menuliskan fi man yusyarikunal kufar. Tapi dalam pasal yang ketiga ada orang-orang yang disebut dengan fi man yattakiluna afwallah wa yuhmilul amal atau wa yuhmilunal amal. Kata Imam Al-Ghazali dalam pasal yang kedua dalam kitab Asnaful Maghrurin itu ada orang-orang yang meremehkan ibadah. Ada orang-orang yang memanfaatkan, yang dimanfaatkan oleh mereka adalah ampunan Allah. Mereka kata begini, Allah itu maha pengampun dan pengasih, Ghafurur Rahim. Sehingga kata mereka, tidak masalah kalau hari ini kami buat dosa, yang penting kan tobatnya. Yang penting kan tobatnya. Kalaupun kami buat dosa sekarang, besok kami bisa tobat. Ini namanya ihmalul amal, meremehkan amal. Sehingga bagi mereka ketika meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka anggap hal biasa. Ketika melakukan maksiat, mereka anggap biasa, seolah-olah mereka masih punya hidup yang akan datang. Kata Syekh Sulaiman atau Syekh Abdul Wahab dalam kitab ini, ada 10 golongan atau 10 kriteria pembatal-pembatal keislaman itu, termasuk salah satunya adalah al-i'radu an dinillah. Orang yang meremehkan amal soleh, orang yang meremehkan Allah, itu masuk dalam kategori al-i'radu an dinillah, berpaling dari nilai-nilai agama, berpaling dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kenapa poin ini kita angkat? Ada alasan, ada. Saking banyaknya hari ini manusia meremehkan Allah dan menjauhkan sikap dari Allah.
Mereka menjadi manusia yang seolah-olah dengan amal ibadah yang kami miliki sudah cukup untuk menempuh surga. Padahal tidak. Atau justru sebaliknya. Mereka justru menentang Allah terang-terangan. Baru-baru ini ada video singkat. Mana Tuhan? Kalau betul Tuhan itu ada, lihat, saksikanlah Tuhan, aku sedang berzinah. Ini sedang menentang Allah. Kelompok seperti ini bukan lagi menentang, tapi mengancam. Ingin mengajak Allah berperang seolah-olah Allah tak mampu memberikan sesuatu kepada dia. Baik sifatnya azab ataupun cobaan. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelompok yang menentang Tuhan itu banyak. Indonesia hari ini darurat 3 hal. 1, darurat narkoba. Yang kedua, darurat LGBT. Yang ketiga, darurat perzinahan. Coba lihat hari ini. Persoalan LGBT itu bukan persoalan biasa. Persoalan LGBT, persoalan yang sangat serius. Mereka semua menentang Tuhan. Uniknya, para pelaku LGBT ini ada pendukungnya. Siapa para pendukungnya? Pendukungnya yang tidak suka dengan orang-orang yang mengancam. Alasannya apa? Diskriminasi. Alasannya apa? Hak asasi manusia. Alasannya apa? Toleransi. Orang yang tidak suka dengan LGBT toleran. Orang yang mendukung LGBT telah mendukung toleransi. Maka mereka pada hakikatnya sedang menentang Tuhan. Ada konsep fitrah yang mereka larang. Ada konsep fitrah yang mereka lawan. Dan ini bagian daripada menentang Tuhan. Di dalam kitab Asnaful Maghrurin dalam poin yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada model orang beriman menentang Tuhan, meremehkan ibadah tadi. Orang-orang yang beribadah tapi kemudian ibadah dia bukan untuk Allah, ibadah dia untuk manusia. Ibadah dia bukan untuk meneguhkan hatinya kepada Allah, tapi ibadah yang dia buat untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Dan ini adalah ujian bagi mereka yang abidin, para ahli ibadah, orang-orang yang datang ke masjid. Nabi bilang dalam hadisnya, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang yadkhulunal masajid wala yusalli fi bal yatabaha, kata Nabi. Masuk dalam masjid bukan solat, bukan untuk ibadah, tapi untuk mendapatkan pujian, bermegah-megahan, bersombong-sombongan. Dan itu terjadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini terbukti. Ada darurat yang kedua, darurat narkoba. Kenapa narkoba sulit untuk diberantas? Ini menjadi poin bagi kita. Artinya menentang Tuhan. Meskipun khamar itu, minuman keras itu, sedikit agak sulit untuk diberantas. Tapi ada bagian cabang-cabang yang lain daripada miras itu. Salah satunya narkoba. Kenapa narkoba merajalela? Kenapa anak muda hari ini mudah terjerumus dalam narkoba? Itu poin penting bagi kita. Artinya apa? Kemungkaran di akhir zaman semakin merajalela. Yang selamat siapa? Tubalil ghuraba. Bersyukurlah mereka yang aneh yang berpegang teguh dengan hal demikian. Tapi tak cukup sampai demikian. Sudah mau habis waktunya. Sedikit lagi. Tapi tak cukup demikian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan dibiarkan kemungkaran itu. Itu di depan mata jangan dibiarkan. Narkoba di depan mata jangan dibiarkan. Minuman khamar jualan terbuka jangan dibiarkan. Harus kita lawan. Karena itu kemungkaran. Mereka menentang Tuhan. Mereka yang menentang Tuhan, kita yang ikut dapat azabnya. Kita ambil contoh. Persoalan perzinahan. Itu disampaikan Nabi dalam hadisnya. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, perzinahan itu biasa. Orang pegangan tangan, ciuman, pelukan dan lain sebagainya, itu berzinah dari satu rumah ke rumah yang lain, itu biasa, kata Nabi. Karena kelak di akhir zaman begitu keadaannya. Tapi ingat, orang yang berzinah, kalau kita tidak mengambil tindakan kepada pelaku zina, orang yang di kampung itu bisa dapat azab satu kampung. Coba bayangkan. Artinya apa? Itu keterkaitan pada kita. Keterkaitan kepada kita semua. Kalau kita tidak mau berproses atau melawan daripada kemungkaran tersebut, maka kita bagian daripada orang yang mengaminkan perbuatan kemungkaran. Maka kata Syekh Sulaiman, Syekh Abdul Wahab, satu yang bisa membatalkan, salah satu di antara 10 yang bisa membatalkan keislaman seseorang, berpaling dari agama Allah. Mereka tidak murtad, tapi kufur. Habitus a'maluhum habis. Ibadah mereka tidak ada guna. Kita ambil contoh. Bapak Ibu semua puasa. Ketika berpuasa tidak sholat. Perbedaan kita dengan orang kafir cuma satu, sholat. Jadi tidak ada gunanya kita puasa, tidak ada gunanya kita zakat, tidak ada gunanya kita melakukan sedekah kalau kita tidak sholat.
Karena solat itu satu-satunya, Pak. Ibadah puasa, zakat, sedekah itu ibadah yang berbeda. Tapi solat terikat dengan semua ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tak solat tidak ada gunanya. Nah, solat salah satu bentuk daripada berpaling daripada nilai agama atau berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Nabi sampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, kelak di akhir zaman orang akan menjauh dari sunnahku shibran bi shibrin, sedikit demi sedikit. Nanti di akhir zaman orang aneh dengan sunnah Nabi. Anehnya bagaimana? Tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Orang pakai sunnah Nabi dia bilang, oh ini sok sunnah ini. Ini sok suci, sok bersih, sok baik dan lain sebagainya. Tapi kalau ada pelaku kemungkaran, kemaksiatan, biasa saja, itu haknya mereka. Kita tak berani menentang. Tapi kalau ada orang yang mohon maaf bercadar dia, kemudian kita katakan, oh ini teroris. Oh ini pelaku celana cingkrang sok sunnah. Oh ini masuk dalam masjid sok sunnah dan lain sebagainya. Kita mengingkari sunnah. Ada orang-orang seperti ini banyak. Kelak di akhir zaman kita dipenuhi dengan begitu. Isi daripada dunia ini cuma satu. Di akhir zaman, munafik dari golongan Islam. Yang dari bukan orang Islam, namanya kafir. Maka kata Nabi cuma dua yang mengisi bumi. Kelak di akhir zaman, satu orang kafir, yang kedua orang munafik. Siapa dari orang munafik tersebut? Salah satunya ingkarus sunnah. Apa kata mereka? Kami tak beriman kepada Muhammad, kami beriman kepada Allah. Kami tak beriman kepada Muhammad. Sehingga perkataan Muhammad itu bisa saja bohong, bisa saja dusta. Gitu. Artinya apa? Mereka tidak suka dengan Muhammad. Dan itu muncul di tengah umat muslim hari ini. Semakin akhir zaman, semakin akan banyak orang-orang seperti ini yang muncul. Mereka yang menolak fitrah, mereka yang menolak syariat. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi, kelak syariatnya Allah itu akan Allah cabut dari mereka. Yang tersisa kebingungan dan kebodohan di antara umat muslim hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan teguh pendirian. Yang harus kita lakukan, kata Nabi, menjadi manusia yang ketika itu berpegang pada tali agama. Nabi dah sampaikan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Anak muda, jaga olehmu nilai agama, niscaya Allah akan jagamu. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat kita berpegang teguh dengan agama, seberapa kuat mereka yang akan merusak kita daripada pegangan agama. Maka hanya orang yang beriman. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang selamat di akhir zaman itu hanyalah orang yang berpegang teguh dengan tauhidnya. Kalau dia tak berpegang teguh dengan tauhid dia bergeser nilai semuanya. Dia bergeser, dia ikut. Hari ini boleh lihat berapa banyak para pelaku kemungkaran, kita bergeser kepada mereka. Kita mengikuti mereka. Ketika kita mengikuti mereka, kita berkata kami ingin merubah dia. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak berubah, kita yang akan berubah. Kalau kita tidak berubah, maka dia yang akan berubah. Itu kuat-kuatan. Modalnya apa? Satu saja, iman dan tauhid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua poin yang kita sampaikan di zuhur hari ini. Yang pertama, al-i'radu an dinillah. Orang yang berpaling dari agama Allah, mereka semua kufur. Yang kedua, orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, yang kelak kata Nabi akan hilang sedikit demi sedikit dari umat muslim itu sendiri. Kenapa? Bagi mereka itu hal yang aneh. Kenapa kok aneh? Karena tidak banyak yang melakukan perbuatan demikian. Kenapa? Karena kebencian. Kenapa? Karena banyak kaum sekuler dan liberal yang merusak kita, ingin menjauhkan daripada nilai-nilai agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada bisa